Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi gini ya, saya kemarin ada post di TikTok, di Instagram, bagaimana cara mengecek kilometer mobil yang baik dan benar. Tanpa harus ngelihat mobil pun bisa sebetulnya, harusnya. Ini saya kasih tipsnya sama kalian. Langsung aja ya di awal-awal video nih ya. Terserah nanti kalian mau lakuin atau enggak, bebas. Jadi yang pertama, kalian pergi ke Play Store. Jadi kalian cek mobil yang kalian mau beli itu apa. Misalkan nih Mitsubishi Pajero Sport. Udah kalian download aja aplikasi Mitsubishi. Di sana kalian tinggal isi nomor rangka, nomor mesin, plat. Udah selesai. Nanti di situ ada track recordnya semua. Nah, gampang kan cara ngecek kilometer itu record atau enggak. Tanpa kalian harus ngelihat mobilnya dulu. Kalian udah tinggal minta keterangan itu aja. Keterangan kilometer mobil. Habis itu kalian cocokin sama data kalian, iya kan? Gampang, udah itu aja intinya. Jadi kalau untuk melihat mobil itu hanya sekedar mengcompare kondisi mobil aja. Misalkan kilometernya masih 20.000, tapi kita lihat di kondisinya sesuai nggak mobilnya, kilometer 20.000 masih rapi atau enggak. Nanti kilometer 20.000 udah aja-ajaan kayak tadi ya kan. Jadi udah banyak gitu. Kalau di Pekanbaru ya, Pekanbaru jangan tanya lah kalau masalah putar memutar kilometer lah. Jadi ini udah makanan ya, udah makanan rata-rata lah ya kan. Mobil nggak segar disegar-segarkan. Itu dia. Jadi ini baru balik inspeksi. Jadi sekarang setiap balik inspeksi udah ngonten aja, upload aja ke YouTube, ke TikTok. Bodo amat mau ditonton mau nggak, terserah ya kan. Iya. Jadi yang penting untuk menemuin konten aja dah. Saya bahas ini, kenapa saya bahas kilometer lagi? Karena ini penyakit yang paling sering dibikin oleh showroom-showroom nakal dan penjual-penjual nakal. Ya enggak? Yuk. Karena gini, orang tuh sejatinya juga takut sih jual mobil kilometer tinggi. Nah, karena kan orang tuh mikir mungkin nasabah kalau ngelihat kilometer segini nanti mental. Misalkan mobil 2012 kilometernya udah 200 ribuan. Wah, itu udah paling takut lah orang tuh. Weh, nanti nggak laku mobilnya, nanti gini, nanti gitu. Padahal kalau dijual ala kadarnya gitu aja, kita jujur jualnya kayak gitu, otomatis yang pertama lebih berkah, ya kan? Apalagi di bulan Ramadan nih, ya kan? Walaupun nggak puasa, yang penting berkah lah, gitu kan jualan. Iya, jadi berkah jualannya. Terus yang kedua biasanya mereka itu ngelakuin itu, ya itu untuk menarik minat pembeli, gitu kan. Banyak rata-rata. Bisa saya kategorikan gini, kalau di Pekanbaru saya ngecek inspeksi misalkan dalam sebulan itu 20-30 unit. Setengahnya itu putaran dan ketahuan, biasanya ketahuan. Setengahnya itu putaran. Nah, jadi perbandingannya udah 50-50, 50-50 gitu kan. Jadi ya gimana ya, ibaratnya udah kayak jadi rahasia umum lah bahwasanya kalau pengen jual beli mobil, ibaratnya mereka pengen jual mobil gitu second, tahunnya agak tinggi ya, kilometer diputar-putar dikit. Misalnya kilometer sudah lebih dari 200 ribu diputar jadi 170 ribu, ya kan, 180 ribu. Tapi kemarin yang ketemu berapa? 100? Nya 198.000. Wih, Di reset jadi 15.000. kebayang nggak? Kalau orang pengen curang gitu kan, mikir-mikir lah gitu kan. Masa 198.000 diputar jadi 15.000. Kalau kalian nggak percaya nih, saya tampilin screenshotnya di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Di situ ditampilin bahwasanya kilometernya itu 15.000, keterangan dari si penjual. Dan ternyata setelah saya cek di aplikasi Toyotanya, karena itu Mitsubishi, itu Pajero. Jadi ya ternyata kilometernya pernah servis di 198.000 di tahun 2023. 22 atau 2003 gitu. Kisaran itulah pokoknya. Jadi memang sudah jadi rahasia umum lah kalau mutar-mutar kilometer, takut mobil nggak laku. Waduh, udah mainan. Ibaratnya gini, kalau mobil bekas laka mungkin bisa dilihat ya, dari kilas mata, dari kondisi mobil itu
masih ketanda gitu mobil itu, oh iya ini kayaknya bekas laka, kita bisa persepsi gitu. Tapi kalau kilometer jejaknya jarang ketemu ya lah ya. Harus lebih selektif. Harus lebih selektif. Terkadang gini, kita udah mikir nih, oh iya setirnya kulit jeruk, ternyata setirnya dibeli lingkarannya aja, habis itu sniff knob bisa ganti lingkarannya aja, habis itu karet-karet bawah bisa diganti. Jadi ya untuk memastikannya itu kalau kilometer putaran itu paling ya dari track record di aplikasi yang udah saya sampaikan tadi. Nah satu lagi, ada juga pembahasan dari teman-teman, benar ada yang bilang sebagian kalau memang kilometer masih rendah, masih di bawah 20.000, lihat aja bannya. Betul, tapi terkadang ada juga mobil tahun 2011 yang masih kilometer 20.000, dia sudah ganti bannya sudah diganti yang baru karena udah ngerasa nggak nyaman di ban yang lama gitu. Pernah juga saya temui mobilnya di record tapi bannya sudah diganti sama dia, ya masih tebal tapi diganti karena expired ban, kalian tahu lah kan, itu batasnya cuma 5 tahun. Jadi kalau mobil 2011 kan otomatis sudah lama lah ya, sudah lebih dari 5 tahun dan dipakai akselerasi di jalan itu udah nggak enak. Apalagi nanti takutnya lewatin tol, begitu lari di atas 120, 140 malah takutnya bannya pecah gitu. Jadi bisa juga dijadikan patokan sana, tapi tidak terlalu direkomendasikan. Jadi yang lebih direkomendasikan yaitu tadi aplikasi-aplikasi tadi yang saya kirim di awal video tadi. Jadi untuk teman-teman yang lain yang pengen beli mobil dalam keadaan second, ya lebih selektif lagi lah dalam memilih. Jangan tergiur harga murah, jangan tergiur kilometer rendah. Tiba-tiba dicek minta ampun, nanti takutnya gini ya. Kenapa saya takut terbeli mobil kilometer putaran itu? Jadi part-part yang ada di dalam mesin itu semuanya itu sudah ditakar berdasarkan waktu dan kilometer. Misalkan nih, kita tahunya kilometer mobil ini 50 ribuan, ternyata sudah di atas 100 ribu. Tapi nanti begitu setahun 2 tahun kita pakai mobilnya, loh timing belt kok udah minta ganti. Padahal kan biasanya ganti timing belt di atas 100 ribu. Nah di situ kenanya nanti. Jadi kita nggak tahu track record part yang harus diganti itu, nggak tahu kita yang mana gitu. Jadi kalau bisa ya cari aja, ya walaupun tinggi kilometer nggak apa-apa, yang penting real. Asal jangan dapat mobil kilometer rendah tapi putaran. Ya lah. Iya. Rugi kan? Gila. Ngerasa Apalagi kalau dia kredit kan. Nah, udah kredit nih, anggap ya teman-teman, makanya saya bilang kalau kalian kredit itu justru jangan cari mobil yang murah. Kredit itu cari yang mahal sekalian. Maksudnya gini, cari yang mahal bukan dalam arti harus bermewah-mewah, enggak. Maksudnya gini, perbandingan misalkan sama-sama mobilnya tahun 2012, yang satu harganya 100 juta, yang satu 120 juta. Tapi yang 120 juta ini super duper minta ampun full original, dan yang 100 juta ini kondisinya biasa-biasa aja. Kalau saya lebih nyaranin ambil yang 120 juta karena sama-sama kredit. Jadi kalau misalkan kita ambil mobil yang bagus, kita udah tinggal mikirin bayar bulanan. Tapi kalau kita ngambil mobil yang banyak PR, udah mikir bulanan, ya kan? Iya. Mikir perbaikan lagi, jadi double di sana. Jadi makanya kenapa saya wanti-wanti cari mobil itu kalau bisa ya yang selektif lah. Apalagi soal kilometer ini udah nggak bisa. Ampun, pokoknya kalau saya ini di lapangan aja ya. Begitu jumpa mobil kilometer tidak record, saya langsung suruh cancel. Nggak ada cerita, walaupun kondisinya bagus. Pokoknya kalau kilometer sudah di reset tidak record, langsung cancel. Udah selesai masalah. Oke ya. Terima kasih yang sudah saksiin video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Thank you.